Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kan saya suka menanam ya di rumah kisah. Jadi saya mau cerita soal menanam. Kalau kita menanam, maka yang bisa kita lakukan hanyalah menggali lubang, memasukkan tanam benihnya ke dalam lubang, lalu kemudian memberinya pupuk, menyiraminya dengan air, dan merawatnya, menjaganya agar dia terbebas dari hama. Persoalan tanamannya mau tumbuh cepat atau mau tumbuh lambat, itu adalah urusan tanamannya. Kita tidak bisa menekan agar dia tidak tumbuh terlalu cepat, atau juga tidak bisa menarik-narik pucuknya, memaksa-maksa agar dia tumbuh lebih cepat. Itu tanamannya lebih tahu kapan dia mau tumbuh. Nah, ini adalah sebuah analog ya. Begitupun dalam kita mengajar, dalam proses belajar mengajar. Ya, jadi seorang guru hanya bisa melakukan hal-hal seperti itu. Persoalan muridnya mau tumbuh, mau mengerti atau tidak, mau bertumbuh lebih cepat atau tidak, itu adalah muridnya yang lebih tahu, itu urusan muridnya. Nah, begini kawan. Orang bisa saja membaca sebuah buku yang punya kualitas nilainya paling tinggi di dunia. Tetapi selama dia tidak bisa memahami maknanya, dia bisa belajar filsafat, Kierkegaard ya, Habermas dan segala macam, atau Batobai, Mullah Sadra, Ibnu Arabi, semua hal bisa saja dia baca. Tapi selama dia tidak bisa memahami, tidak menangkap maknanya, maka semua itu hanyalah kertas dan tinta belaka. Orang boleh saja belajar ke seluruh penjuru dunia, ke seluruh jagat raya, kemanapun dia belajar, ya mau ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika, ke Kutub Utara, Kutub Selatan, ke Bojonggede, Citayam, gitu ya, kemanapun dia belajar. Tapi kalau tanpa disertai dengan kesadaran, maka semuanya itu juga tidak akan ada banyak manfaatnya. Nah, oleh karena itu, di sini pertama sekali kita mesti memahami. Ketika kita membaca sebuah buku, Imam Ja'far mengatakan sadarilah bahwa engkau tengah berenang di dalam samudera pengetahuan. Itu satu. Jadi itu mesti difahami, mesti jago berenang gitu. Kalau nggak jago berenang, ya bisa tenggelam nanti di situ. Dan kalau tenggelam kamu mati di dalam konsep-konsep pengetahuan. Akhirnya tidak tumbuh, malah mati. Yang kedua, kesuksesan itu tidak pernah ditentukan oleh seorang guru, melainkan kesuksesan keahlian itu harus diraih oleh diri si murid sendiri. Seorang ahli pedang itu hanya mengajarkan jurus-jurus dasar, tidak pernah dia mengajarkan keahliannya. Orang yang sukses ya itu hanya mengajarkan kiat-kiatnya, tidak pernah dia mengajarkan kesuksesannya. Seorang nabi, para imam, para ulama hanya menunjukkan kita jalan. Ya. Kita sendirilah yang harus menapaki jalan itu. Jadi itulah utamanya bagaimana orang harus kembali dan mendidik dirinya sendiri. Supaya dia bisa berhasil, dia bisa sukses, itu ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan oleh gurunya. Kalau seorang guru terus-menerus membiarkan seorang murid bersimpuh di kakinya, pasti gurunya itu tidak benar, gitu. Karena dia tidak berhasil mendidik murid-muridnya. Nah, oleh karena itu kawan, kembalilah kepada kesadaran diri, baik dalam belajar maupun di dalam mengarungi kehidupan ini. Jangan bergantung kepada apapun. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bukanlah tempat bergantung, tetapi segala sesuatu adalah untuk dipahami. Segala sesuatu ada bukan untuk tempat kita bergantung, tetapi segala sesuatu ada untuk dipahami. Kalau kamu memiliki cinta, ketahuilah, cinta itu juga bukan tempat bersandar. Kalau kamu, bahkan cinta itulah yang membuat kamu tidak perlu bersandar. Nah, jadi ada kedekatan antara cinta dan pengetahuan. Ada kedekatan antara cinta dan diri. Karena diri sendiri sesungguhnya adalah sesuatu di mana kita dapat mengambil
pengetahuan. Seperti sebuah kalimat, barang siapa mengenal diri, dia telah mengenal Tuhan, atau barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Maka diri adalah sumber pengetahuan. Sekali lagi, dalam hidup banyak rintangan dan tantangan. Halangan terbesar biasanya datang dari diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.